Jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan sebuah video tentang seorang bayi berusia 8 bulan yang tertidur dengan pulas selama 1 tahun. Bayi bernama Saka itu tertidur sejak usianya masih 8 bulan. Kondisi ini membuat Saka tidak bisa beraktivitas seperti balita pada umumnya. Keluarga sudah mencoba membawa Saka berobat ke dokter dan dia didiagnosis mengidap Sleeping Beauty Syndrome atau sindrom putri tidur. Namanya memang indah, tetapi penyakit langka ini bisa membuat pengidapnya tidur hingga lebih dari 20 jam sehari. Kelainan langka ini dalam dunia medis disebut Kleine-Levin Syndrome, yang merupakan kelainan neurologis. Di dunia diperkirakan hanya ada sekitar 1.000 orang yang mengidap penyakit ini. Lantas, kenapa Sleeping Beauty Syndrome bisa membuat seseorang tidur terlalu lama? Sama seperti penyakit langka lainnya, belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya. Tetapi gejala-gejala pada sindrom ini mengindikasikan adanya malfungsi kerja bagian hipotalamus dan talamus pada otak, bagian dari otak yang mengatur nafsu makan dan tidur. Ciri utamanya adalah waktu tidur yang berlebihan ketika sindrom tersebut menyerang. Masa-masa ini biasa disebut episode. Selama 1 episode berlangsung, si pengidap memiliki karakteristik seperti berikut ini. Pengidap tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Tidak jarang pengidap melamun dan tidak sadar dengan lingkungan sekitarnya. Waktu terbangun di tengah-tengah tidur panjangnya, pengidap bisa bertingkah seperti anak kecil, merasa kebingungan, disorientasi, letargi atau kehilangan energi dan merasa sangat lemas, hingga apatis dan tidak menunjukkan emosi terhadap sekitarnya. Pengidap juga menjadi lebih sensitif terhadap suara dan cahaya. Kehilangan nafsu makan bisa terjadi atau nafsu seksual yang meningkat secara tiba-tiba. Karena merupakan siklus yang berlangsung beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, si pengidap menjadi tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang normal. Lebih dari setengah harinya digunakan untuk tidur. Bahkan saat terbangun, mereka juga tidak memiliki kemampuan mengurus diri sendiri. Penanganannya saat sedang menyerang lebih ditekankan kepada pendampingan ketimbang terapi obat. Konsumsi beberapa jenis obat hanya bertujuan mengurangi gejala-gejalanya, bukan mengobatinya. Apalagi selama episode terjadi, si pengidap biasanya mengalami kesulitan mengurus dirinya, sehingga bantuan dan pendampingan dari keluarga dekat sangat diperlukan. Setelah 1 episode berakhir, si pengidap tidak akan mengingat apa yang terjadi selama sindrom berlangsung. Periodenya terjadi selama beberapa hari hingga beberapa bulan, dan prosesnya bisa berlangsung selama 8 hingga 12 tahun. Dan penyakit langka ini kebanyakan terjadi pada pria dewasa. Sekitar 70% pengidap sindrom Sleeping Beauty adalah laki-laki.